Ya, diulangi ya tadi ya, bahwa makalah ini adalah tulisan resmi tentang suatu hal, permasalahan atau pokok sesuatu yang kemudian biasanya nanti dibacakan dalam pertemuan-pertemuan tertentu. Nah, kalau makalah ini ditulis oleh mahasiswa atau pelajar, biasanya ini sekaitan dengan laporan hasil pelaksanaan tugasnya, baik tugas mata kuliah untuk mahasiswa atau tugas mata pelajaran untuk siswa. Nah, makalah ini biasanya karya tulisnya ini bersifat ilmiah, karena dibahasnya juga secara ilmiah. Pembahasan isi masalah dalam makalah ini biasanya kalau dibuat oleh para ahli ini berkaitan dengan spesialisasi bidang tertentu, kalau oleh mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah tertentu, kalau oleh siswa itu berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Nah, yang perlu diperhatikan diantaranya bahwa kategori masalah yang pertama, kalau dilihat dari kajiannya, gitu kan, ini ada 3 jenis makalah. Yang pertama ada makalah deduktif, yaitu biasanya makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Makalah deduktif ini yang sering ditulis oleh mahasiswa sekaitan dengan tugas kuliahnya. Jadi makalah deduktif ini yang sering dibuat oleh adik-adik ketika berkaitan dengan tugas mata kuliah tertentu. Kemudian ada yang jenisnya berdasarkan kajiannya ini masuk ke dalam kelompok atau kategori makalah induktif. Yaitu bila makalah ini ditulis berdasarkan data empiris atau data lapangan atau data yang diambil berdasarkan hasil penelitian tertentu di lapangan, dan biasanya ini bersifat objektif berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan, namun tetap relevan dengan pembahasan. Kemudian yang ketiga, ada yang masuk ke dalam jenis atau kategori makalah campuran. Yang masuk ke dalam makalah campuran itu makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Jadi ada gabungan antara hasil kajian empiris dengan kajian teoritis. Artinya makalah campuran ini adalah penggabungan antara makalah deduktif dengan makalah induktif. Nah, makalah campuran ini gitu kan dibagi lagi dalam beberapa kategori, ada 6 kategori kalau dilihat berdasarkan subjek rumusan masalahnya. Nah, makalah campuran yang pertama dikategorikan atau dibagi menjadi makalah ilmiah, yaitu berupa makalah yang isinya membahas permasalahan yang ditulis hasil studi ilmiah atau hasil kajian ilmiah. Dan jenis makalah ini tidak berdasarkan pendapat atau opini dari penulis yang bersifat subjektif, tapi ini berdasarkan hasil kajian ilmiah, berdasarkan hasil studi ilmiah. Yang kedua, makalah kerja. Makalah kerja ini merupakan makalah dengan kajian yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian dan memungkinkan seorang penulis makalah tersebut berargumentasi atau berpendapat dari permasalahan yang dibahas, yang diperolehnya melalui sebuah proses penelitian. Dan itu artinya opini yang bersifat subjektif dari penulis. Namun subjektivitas ini didasarkan pada hasil sebuah penelitian. Kemudian yang ketiga, makalah kajian. Makalah kajian ini merupakan makalah yang isinya sebagai suatu sarana memecahkan suatu masalah yang bersifat kontroversial. Jadi ketika ada masalah-masalah yang kontroversial, kemudian dilakukan pemecahannya masalah, kemudian disajikan dalam sebuah makalah, maka makalah ini termasuk ke dalam makalah kajian. Yang keempat, makalah posisi. Apabila makalahnya adalah merupakan makalah yang disusun atas permintaan suatu pihak yang fungsinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial. Jadi kalau misalnya ada sebuah lembaga atau sebuah institusi menginginkan pemecahan masalah sesuatu, kemudian hasilnya disajikan dalam makalah, maka ini makalahnya termasuk ke dalam kategori makalah posisi. Prosedur yang digunakan dalam makalah posisi ini adalah digunakan sebagai pembahasan dan penulisannya dilakukan juga sama-sama secara ilmiah. Kemudian berikutnya makalah analisis, yaitu apabila merupakan makalah yang bersifat objektif empiris
Makalah yang didapatkan berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian berikut makalah tanggapan. Apabila makalah ini merupakan makalah yang sering dijadikan sebagai tugas mata kuliah bagi mahasiswa yang isinya merupakan reaksi terhadap suatu bacaan. Jadi biasanya yang banyak ditulis oleh kita sebagai mahasiswa ini biasanya makalahnya berupa makalah tanggapan. Diberi tugas sesuatu, kemudian dicari dan semacamnya, dituliskan makalahnya, maka ini menjadi makalah tanggapan. Nah, kemudian karakteristik makalah yang baik, gitu kan, di antaranya makalah tersebut merupakan hasil kajian literatur, ya. Jadi ada literasinya, ada sumber-sumber bacaannya, dan laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai dengan cakupan permasalahan pokok suatu bidang ilmu tertentu atau bahasan. Ya, berkaitan dengan pokok suatu bidang ilmu tertentu atau sebuah bahasa. Kemudian yang berikutnya adalah mendistribusikan sebuah pemahaman tentang permasalahan teoretik yang dikaji atau kemampuan seseorang dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang berhubungan dengan studi kasus. Kemudian menonjolkan kemampuan terhadap pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan, menjadikan alat pengukur kemampuan seorang dosen, peneliti, mahasiswa, dan siswa dalam memadupadankan. Ya, jadi kemampuan mahasiswa dalam memadupadankan berbagai informasi atau beberapa informasi menjadi suatu karya tulis yang utuh, serta melatih fokus dalam penggunaan tata bahasa, memperhatikan kaidah penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan secara benar dan tepat, etikanya mengutip dalam penulisan dan menyimpulkan inti dari bahasan. Kemudian isi makalahnya sistematis, sesuai dengan sistematika dan kaidah penulisan ilmiah yang telah diatur oleh lembaga pendidikan terkait. Jadi kalau misalnya Akper ini punya panduan tentang penulisan ilmiah, maka kaidah dan sistematika penulisan yang kita gunakan ini menggunakan kaidah dan sistematika penulisan yang digunakan di akademik keperawatan ini. Nah, kemudian syarat-syarat makalah itu diantaranya, makalah itu sebaiknya cermat, ya. Makalah yang ditulis atau yang kita tulis harus dikuasai isinya. Jangan sampai kita menulis makalah tapi tidak menguasai apa yang kita tulis. Dan penulisannya ini sesuai dengan kaidah dan sistematika penulisan makalah yang telah diatur di lembaga terkait atau yang telah sesuai dengan lembaga kita. Kemudian harapannya makalah ini ditulis tepat waktu. Ya, jadi proses penyelesaian makalahnya ini harapannya sesuai jadwal. Kemudian yang ketiga, memadai. Isi makalah ini berisi informasi yang memadai dan dibutuhkan. Informasi berasal dari sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, sederhana. Menggunakannya bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, namun bahasa baku yang digunakan ini tetap harus mudah dipahami. Kemudian yang kelima, itu kan makalahnya harus jelas. Makalah harus mampu menjadikan informasi dengan penyampaiannya disampaikan dengan jelas. Isi makalah tersampaikan dengan benar pada pembaca. Nah, kemudian struktur makalah ini pada umumnya dibagi tiga. Ada bagian-bagian pendahuluan, ada bagian inti, ada bagian penunjang. Nah, pada bagian pendahuluan ini ada cover atau sampul makalah. Ya, yang biasanya kan ketika kita membuat makalah di depan tuh ada covernya terlebih dahulu. Dan di cover itu biasanya ada logo instansinya. Ya, ada judul makalahnya dulu, ada logo instansi, kemudian ada identitas penulisnya, kita sebagai penulisnya, kemudian tempat kita berada dan tahun terbitnya, makalah itu diterbitkan tahun berapa atau kapan. Kemudian cover ini sebaiknya diketik menggunakan pengaturan rata tengah ya atau center agar covernya terlihat lebih rapi. Kemudian yang berikutnya ada kata pengantar. Kata pengantar ini biasanya sebagai pengantar agar pembaca memiliki pandangan umum terhadap makalah yang dibuat. Kata pengantar ini biasanya berisi ada pernyataan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena makalah kita sudah selesai. Kemudian ada pernyataan tujuan penyusunan makalahnya. Jadi makalah ini disusun dalam rangka apa? Kemudian ada ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ada harapan pada pembaca sekaitan dengan makalah yang kita buat ini. Kemudian berikutnya di bagian pendahuluan ini ada daftar isi.
Nah, daftar isi ini merupakan susunan halaman yang memuat informasi halaman dari isi makalah yang dibuat. Untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi tertentu, diberikan keterangan halaman pada setiap bab maupun subbab dalam makalah tersebut. Nah, kadang-kadang gitu kan ketika makalahnya banyak tabelnya, ya maka pada bagian pendahuluan ini juga dibuat daftar tabelnya. Kalau tabelnya lebih dari 5, sebaiknya dibuat daftar tabel. Kemudian juga ada daftar gambar. Kalau dalam makalah kita banyak gambar, sebaiknya juga dibuat daftar gambar. Kalau misalnya minimal ada 5 gambar, sebaiknya kita juga buat ada daftar gambarnya. Kemudian yang berikutnya itu ada bagian inti. Pada bagian inti ini ada pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini biasanya terdiri dari beberapa subbab ya. Ada yang menuliskannya cukup menjadi 3 subbagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Tapi ada juga yang menuliskannya menjadi 4. Ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan ditambah dengan manfaat. Namun ada kalanya itu kan makalah itu ditulis hanya ada latar belakang dan tujuannya saja, tidak muncul rumusan masalahnya. Nanti itu disesuaikan dengan kebutuhan kita pada saat menyusun makalah tersebut. Nah, latar belakang biasanya ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti selain memuat jawaban dari sebuah pertanyaan. Latar belakang juga biasanya ada data-data awal atau fakta awal yang mendukung rumusan latar belakang itu. Kemudian pada rumusan masalah ini biasanya diisi dengan beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan ini nantinya akan dijelaskan di bagian pembahasan atau dijelaskan pada bab kedua. Kemudian ada tujuan penulisan ya. Tujuan penulisan ini diharapkan ditulisan secara singkat. Kemudian juga ada manfaat dari tulisan itu, ya. Manfaat dari tulisan yang kita buat. Kemudian bab kedua, pembahasan. Pembahasan ini biasanya merupakan bagian yang paling penting dari makalah yang kita tulis. Dalam pembahasan ini, ini berisi uraian pokok dari permasalahan yang akan dibahas oleh kita, atau berisi uraian pokok dari masalah yang kita bahas. Bagian pembahasan ini harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari makalah yang kita buat. Dan biasanya pembahasan ini mencakup tentang landasan teori, uraian materi, solusi, dan penyelesaian dari suatu permasalahan. Jadi dari bagian pembahasan ini, pada bagian pembahasan ini yang perlu kita perhatikan di situ, itu ada landasan teori, kemudian ada uraian materi, kemudian ada solusi dan penyelesaian dari masalah yang kita bahas dalam makalah ini. Kemudian bab ketiganya ada penutup. Pada bagian penutup biasanya berisi kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini pada umumnya ringkasan dari bahasan yang kita buat. Bisa saja mungkin bukan ringkasan, tapi berupa solusi-solusi dari permasalahan yang kita bahas pada pembahasan. Nah, pada bagian ini pada bagian penutup ini berisi poin penting pada setiap bagian sebelumnya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dan saran ini biasanya merupakan bagian dalam makalah yang ditujukan untuk pembaca. Saran biasanya berisikan harapan penulis tentang atau sekaitan makalah yang dibuat, ya. Yang harapannya makalah ini bermanfaat bagi pembaca. Nah, ada pula di situ ada permohonan dari penulis pada bagian penutup ini, harapan penulis, ya, sekaitan dengan makalah yang dibuat ini. Ini ada yang pada bagian inti. Jadi pada bagian penutup itu ada kesimpulan dan saran. Pada bagian pendahuluan ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan. Kadang-kadang ditambah dengan manfaat. Pada pembahasan tadi biasanya ada kajian tentang landasan teori yang dicantumkan, kemudian ada materi yang dicantumkan, kemudian ada solusi dan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Kemudian pada bagian penutup ini biasanya ada kesimpulan dan saran. Nah, kemudian ada juga di situ bagian penunjang dari makalah itu. Bagian penunjang biasanya berupa daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi daftar referensi yang dipakai oleh kita sebagai sumber atau sebagai acuan atau sebagai bahan penulisan makalah kita. Referensi ini biasanya bisa berasal dari buku, bisa dari jurnal,
atau informasi yang valid atau yang sahih yang didapatkan kita dari sumber internet maupun dari sumber lainnya. Kemudian di bagian penunjang ini juga ada lampiran. Ketika dalam makalah kita di situ ada yang dilampirkan foto, kemudian ada lampiran surat keterangan atau yang lainnya, maka dalam makalah kita juga terdapat bagian penunjangnya laporan. Jadi lampiran. Kemudian karena itu biasanya itu kan sistematika makalah ini bagian-bagian penunjangnya ada cover, ada kata pengantar, ada daftar isi. Biasanya berisi 3 hal ini. Namun tadi ketika misalnya ada tabel yang banyak, ada gambar yang banyak, mungkin juga bagian penunjang ini dilengkapi dengan daftar tabel dan daftar gambar. Kemudian bagian intinya itu ada bab satunya bab pendahuluan, bab 2 bab pembahasan, di bab ketiga bab penutup. Bab pembahasan pendahuluan tadi ada latar belakang, kemudian rumusan masalah tujuan, pembahasan tadi ada kajian teorinya atau bahasan teorinya, ada bahasan materinya, kemudian ada solusinya, ada pemecahan masalahnya. Kemudian pada bagian penutup ini ada kesimpulan dan saran. Nah, kemudian di bagian penunjangnya ada daftar pustaka dan ada lampiran. Nah, cover gitu kan di bagian penunjang tadi mungkin seperti ini. Ada judulnya nih. Judulnya. Ada judul dari yang dibahas ini. Kemudian ada logo institusinya, kalau kita berarti logo Akbar. Nah, logo ini ada yang meletakkannya di bawah judul, ada yang meletakkannya di sini di atas nama institusi atau nama lembaga kita. Ya, jadi di sini ada judul, kemudian nanti baru penulis gitu kan, nama dengan nomor induk mahasiswanya, kemudian ini ada logo aktornya mungkin, baru di sini ada nama aktor, kemudian alamatnya, kemudian tahun kapan makalah itu dibuat. Ini yang terdapat dalam cover sebuah makalah. Nah, kemudian contohnya misalnya seperti ini, judulnya, nanti ada logonya, mungkin sebaiknya logonya disimpannya di sini ya. Ini ada nama penulis, ya. Kemudian ini ada nama lembaganya, Fakultas Ilmu. Nah, sebaiknya nanti ada alamat di sini. Ada alamat ya, setelah nama fakultas, ini ada alamat, baru ada tahun kapan makalah ini dibuat. Ini yang terdapat dalam cover sebuah makalah. Oke, kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar tadi isinya gitu kan. Yang pertama rasa syukur ya. Perasaan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa makalah ini sudah dapat diselesaikan. Kemudian ada tadi nih, tujuan penyusunan masalah. Tujuan penyusunan makalahnya apa? Ya. Kemudian ada ungkapan terima kasih pada berbagai pihak yang sudah membantu kita menyelesaikan masalah ini. Kemudian tadi ada harapan. Ada harapan semoga makalah ini bermanfaat, jadi inspirasi atau yang lainnya itu kan. Kemudian juga ada permohonan di sini, misalnya permohonan ada kritik dan saran yang membangun dari makalah yang kita buat. Nah, ini contoh kata pengantar yang lain. Ini contoh kata pengantar yang lain dengan menyebut selamat menjawab nama Allah yang Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami panjatkan puji dan syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini gitu kan. Sebutkan makanya tentang. Bapak maaf. Siap. Ini slide-nya belum ke selanjutnya. Belum apa pindah. Iya. Terus ada ini Pak, ada yang mau masuk tapi belum di ACC. Slide-nya masih di yang pertama itu Pak. Ya. Maaf ya Pak. Iya, makasih sudah diingatkan. Oke. Sudah. Oke.
Nah, sudah berpindah-pindah belum? Sudah, sekarang di struktur makalah, Pak. Oke, ini yang kategori tadi ya, yang dijelaskan itu, ini konsepnya atau pengertiannya tadi ya, tentang makalah itu, gitu kan. Nah, kemudian yang ini kategorinya, ada 3 kategori tadi ya, ada kategori makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran. Nah, kalau berdasarkan makalah campuran, ini juga dibagi-bagi lagi jenisnya, ada makalah ilmiah, ada makalah kerja, ada makalah kajian, kemudian ada makalah posisi, ada makalah analisis, dan ada makalah tanggapan. Nah, ini karakteristiknya ya, gitu kan. Oke, harapannya makalah ini merupakan hasil kajian literatur ya, atau kajian bahan-bahan yang sudah kita baca, baik dari buku-buku maupun sumber-sumber internet yang valid ya, yang sahih ya. Kemudian makalah ini menyampaikan atau mendistribusikan pemahaman kita tentang permasalahan yang kita kaji secara teoritik atau teoritis gitu kan, dan kajiannya itu menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang berhubungan dengan hal atau studi kasus atau permasalahan yang kita telah. Kemudian memperlihatkan atau menunjukkan kemampuan kita memahami dari permasalahan yang dibahas, kemudian pemahaman kita sekait dengan teori, materi atau berbagai hal dari berbagai sumber yang kita gunakan, dari berbagai buku yang kita gunakan, dari berbagai sumber internet yang kita gunakan. Nah, makalah ini juga biasanya ini menjadi pengukur kemampuan kita nih, kalau mahasiswa menjadi pengukur kemampuan kita sebagai mahasiswa, pemahaman kita pada sebuah permasalahan, atau sebuah kajian, atau sebuah bahasan, atau sebuah sesuatu yang dipelajari. Nah, dalam hal ini juga nanti ketika kita menyampaikan pemahaman kita itu, gitu kan, dalam bentuk makalah, ini akan terlihat, gitu kan. Kita fokus pada penggunaan tata bahasa yang baik, gitu kan. Kemudian menggunakan kaidah ejaan yang bahasa Indonesia yang benar, kemudian kita memperhatikan etika mengutip dan penulisan menyimpulkan inti-inti dari bahasan yang kita bahas. Kemudian isi makalahnya ini harus disajikan secara sistematis ya, sesuai dengan sistematika dan kaidah penulisan ilmiah ya. Nah, kaidahnya ini biasanya mengacu pada kaidah dan sistematika yang ada di lembaga kita. Kalau kita di Akbar berarti mengacu pada kaidah penulisan gitu kan. Kaidah penulisan ke sistematika penulisan yang ada di Akademi Keperawatan. Nah, syarat-syarat makalahnya tadi itu kan, makalah itu sebaiknya itu ditulis dengan cermat. Ya, artinya apa? Kecermatan itu akan memperlihatkan juga penguasaan kita terhadap masalah yang kita tulis dalam makalah itu. Kemudian makalah itu ditulis dengan tepat waktu, gitu kan? Penyelesaiannya sesuai dengan jadwal. Kalau harus selesai misalnya 2 minggu kemudian, ya harus diselesaikan 2 minggu kemudian. Kemudian isinya memadai, artinya apa? Ini makalah ini berisi informasi sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkan, yang harus disampaikan dalam informasi yang dalam makalah yang kita buat. Sederhana ini maksudnya tetap menggunakan bahasa yang baku penyajiannya, namun bahasa yang baku itu tetap mudah dipahami ketika dibaca oleh kita atau ketika disimak oleh orang lain. Kemudian makalah itu harus jelas ya. Jelas artinya apa? Makalah itu mampu menyampaikan informasi dengan penyampaian yang jelas. Isi makalahnya tersampaikan dengan benar pada pembaca. Tidak ada banyak bias ketika orang membaca makalah tersebut. Nah, struktur makalah tadi ada bagian-bagian pendahuluan, ada bagian inti, ada bagian penutup. Nah, pada bagian-bagian pendahuluan ada cover atau sampul makalah, ada kata pengantar, ada daftar isi. Namun bila dalam makalah kita banyak tabelnya, maka kita buatkan daftar tabelnya. Kalau ada banyak gambar dalam makalah kita, maka kita buatkan daftar gambarnya. Nah, kemudian yang kedua, bagian inti. Maaf. Ya. Maaf Bapak, sekali lagi ini belum next slide, terus masih ada yang di ini belum di ACC katanya Pak. Itu. Maaf ya Bapak. Ya, maksudnya nih ini ya teman-teman. Oke.
Oke, saya sharing lagi ya. Iya, Bapak. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, terima kasih, Pak. Oke, syarat-syarat sudah ini ya? Sudah bergerak belum? Oke, ini situ makalah, gitu ya. Atau saya sajikan di sini ya. Oke. Sudah, seharusnya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak, ya? sudah. Oke. Bapak, mohon maaf, Ratu Kesia belum di ACC. Siapa? Ratu Kesia. Satu case yang nggak muncul di sini. Ini sudah 38 peserta yang semuanya berapa? 42, Bapak, Bapak. Sally hadir. 24. Berarti masih ada yang tidak hadir ini Bapak, orang. maaf Sally hadir. Ya, ada. Kalau yang sudah hadir terlihat di daftar ini ya. Di daftar person yang hadir, di daftar orang yang hadir. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini ada yang mau lab meeting juga nih. Oke, nah ini kemudian tadi ada bagian intinya ada bab 1 pendahuluan ya, bab 2 pembahasan, kemudian bab ketiga penutup. Kemudian bagian-bagian penunjangnya ada daftar pustaka, ada lampiran. Nah, sistematikanya tadi, karenanya sistematikanya ada bagian pendahuluannya itu ada covernya, kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi. Kemudian pada bagian intinya ada bab 1 pendahuluan, yang diantaranya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian ada pembahasan itu biasanya berisi kajian teori atau materi atau landasan teori yang digunakan. Kemudian juga membahas berdasarkan kajian teori itu, kemudian ada penyelesaian masalah atau ada solusi dari bahasan tersebut. Dan solusi itu kemudian disimpulkan pada bab ketiga. Karena bab ketiga ini berisi kesimpulan, kemudian ada saran ya, yang disampaikan oleh penulis pembaca sekaitan dengan permasalahan yang dibahas itu. Ya, nah ini contoh mungkin konsep cover itu ya, ada di situ judul tulisannya dulu. Kemudian ada yang meletakkan kemudian di bawah judul itu logo institusinya atau lembaganya. Namun ada yang meletakkan logo itu di atas nama lembaga. Kalau misalnya lembaga kita Akper, ini logonya di atas Akper ini. Kemudian yang berikutnya, gitu kan, nama penulis, mahasiswa disertai dengan nomor induk mahasiswanya, baru di situ di bawahnya ada logo, di bawahnya lagi ada nama lembaga kita, kemudian alamat lembaga kita, kemudian tahun kapan makalah itu ditulis. Oke ya, contohnya ini misalnya. Nah, namun di sini belum tercantum alamat dari institusinya. Oke. Berikutnya kata pengantar tadi ya. Isi kata pengantar itu harapannya ada apa saja? Ada ucapan syukur ya, bahwa makalah telah selesai. Ucapan syukur itu disampaikan pada Yang Maha Kuasa. Kemudian ada tujuan, mengapa berisi ungkapan tujuan mengapa makalah itu ditulis. Ada ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang membantu. Kemudian ada harapan dari makalah yang ditulis.
Kemudian juga ada pernyataan, misalnya di situ keinginan, ada kritik saran yang membangun dari makalah yang ditulis itu. Baru di bawahnya di mana, kapan makalah itu dibuat, kemudian ada tulisan penyusun. Nah, berikutnya ini contoh kata pengantar berikutnya. Nah, kemudian nih ada daftar isi ya. Daftar isi tadi bagian-bagian pendahuluannya ada kata pengantar, daftar isi. Nah, halamannya ditulis pakai angka Romawi ya untuk bagian-bagian pendahuluan ini. Baru bagian isinya gitu kan. Ini halaman-halamannya pakai angka Arab. Pakai angka Arab 1, 2, 3 dan semacamnya, tapi bagian-bagian pendahuluan, kata pengantar, daftar isi dan semacamnya itu menggunakan angka Romawi. Nah, di bagian pendahuluan, di bagian inti, yang pertama bagian pendahuluan, gitu kan, latar belakang, ini kita menuliskan latar belakang apa nih yang menjadi pijakan kita. Makalah ini kita buat, ya. Masalahnya apa nih? Masalahnya apa? Ya, masalahnya apa? Latar belakangnya apa, gitu kan? Kemudian kita tuliskan beberapa permasalahan, identifikasi masalah dalam pendahuluan ini, gitu kan? Baru pada pernyataan nanti yang mengarah pada rumusan masalah. Pada pernyataan yang sampai pada rumusan masalah. Itu yang ditulis dalam latar belakang. Nah, kemudian rumusan masalah itu disesuaikan dengan tujuan, gitu ya. Misalnya gini, latar belakangnya merawat orang yang sakit merupakan salah satu sifat kemanusiaan yang terdapat dalam diri manusia. Politik, agama, serta keadaan masyarakat selama ini memainkan peranan dalam timbulnya pekerjaan keperawatan. Keperawatan merupakan suatu bentuk layanan kesehatan profesional yang merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang berdasarkan pada ilmu dan etika keperawatan. Di dunia ini, setiap orang pasti pernah merasakan sakit. Bukan hanya dokter saja yang mampu mengobati, karena dokter juga membutuhkan rekan kerja yang dapat membantunya dan mengerti tentang masalah medis. Perawatan bagi individu yang sehat maupun sakit dari segala umur, latar belakang budaya, emosi, dan semacamnya, ini adalah sebuah kebutuhan misalnya. Pada masa lalu misalnya, pasang surut keperawatan selalu berkaitan dengan peperangan serta kemakmuran. Perkembangan keperawatan di Indonesia dipengaruhi juga oleh kondisi sosial ekonomi, yaitu pada saat penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada umumnya pelayanan orang-orang sakit tersebut dipandang sebagai suatu tindakan amal. Nah, dari sini muncul nih sebetulnya latar belakang ini sebetulnya masalahnya apa nih? Oh, kalau kita lihat pada paragraf terakhir, oh, ini masalahnya ingin mengetahui misalnya tentang sejarah keperawatan. Bagaimana sejarah keperawatan, ya kan, pada masa penjajahan Belanda, Inggris, Jepang, kemudian pada masa kemerdekaan sampai dengan sekarang. Mungkin bisa diungkapkan ini dalam latar belakang. Nah, ini latar belakangnya belum lengkap gitu ya. Hanya nanti ini sebagai bahan kajian saja dan bisa kita lengkapi nanti sesuai dengan apa yang mau kita bahas. Nah, setelah latar belakang biasanya ada rumusan masalah tadi. Rumusan masalahnya seperti yang sampaikan tadi. Kemudian ada tujuan. Ya, tujuannya apa nih dari makalah yang kita bahas itu? Oh iya, dengan makalah yang kita buat, harapannya ini misalnya kita sendiri gitu kan, dengan yang pembaca memahami sejarah keperawatan dunia. Memahami sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia. Memahami dampak sejarah terhadap profil perawat di Indonesia. Ya, dari sejarah ini mungkin akan diketahui kenapa perawat di Indonesia seperti ini, misalnya sama dengan perawat di negara yang lain atau berbeda dengan di perawat di negara lain. Ini akan diketahui ya dari yang kita tulis tentang sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia dan sejarah tentang keperawatan di dunia. Jadi yang kita tulis kita bisa memahami kenapa sekarang perawat di Indonesia ini seperti ini. Nah, kemudian manfaat dikaitkan dengan manfaat tadi yang kita tulis ya. Ya, yang kita tulis itu manfaatnya apa misalnya? Yang berikutnya bab 2 pembahasan. Nah, di bab pembahasan ini adik-adik gitu kan,
sebaiknya kita tidak hanya mengutip teori ya. Kita tidak hanya mengutip teori, tapi sebaiknya dari teori yang kita gunakan ini, kita menyimpulkan. Ya, dari teori-teori tersebut kita kesimpulan kita, gitu kan, berkaitan dengan pengertian keperawatan ini apa? Jadi ini ada pendapat pertama tentang keperawatan, ada pendapat kedua tentang keperawatan, ada pendapat ketiga tentang keperawatan, baru nanti di bawahnya pendapat kita berdasarkan hal ini, keperawatan itu apa? Ya, jadi mesti sebaiknya ada pendapat kitanya sekaitan dengan yang kita tulis ini, sekaitan dengan pengertian keperawatan. Ya, dari 3 pengertian ini yang kita pahami itu keperawatan itu apa, maka itu muncul gitu kan di paragraf berikutnya itu sebagai bagian dari pendapat kita tentang keperawatan. Nah, kalaupun misalnya kita tidak berpendapat gitu ya, tidak menyimpulkan dari pengertiannya ada, kita dapat memilih menurut kita sebetulnya yang paling pas gitu kan tentang keperawatan itu yang mana. Bisa kita pilih misalnya. Nah, berdasarkan beberapa pengertian keperawatan di atas gitu kan, maka ya, sesuai dengan kondisi misalnya di Indonesia dengan pengertian keperawatan yang paling pas, keperawatan maternitas yang paling sesuai kita, yang mana tuliskan gitu. Atau tadi kembali menyimpulkan dari 3 pengertian keperawatan ini. Ya, jadi jangan hanya kita mengutip saja, tapi harapannya kita juga gitu kan membuat kesimpulan ya atau memilih dari yang kita tulis dari pendapat-pendapat orang itu. Kemudian yang kedua gitu kan berikutnya ketika misalnya ada nih informasi tentang tren keperawatan, ada berapa trennya dan semacamnya. Nah, jangan sampai selesai dari mendapat pendapat orang saja gitu kan, dari mengambil harapannya di akhir ada gitu kan, mungkin kalau tidak kesimpulan, ringkasan ya, semacam ringkas dari apa sekaitan dengan tren keperawatan maternitas yang sudah diangkatkan di atas misalnya, maka tren keperawatan maternitas itu apa misalnya gitu ya, kita ungkapkan atau tadi kita simpulkan atau kita ringkas dari yang sudah kita bahas. Kemudian nanti sehingga nanti di bab-bab berikutnya pembahasannya, nah kita bahas masalah itu berdasarkan tadi teori yang kita ambil, kemudian simpulan-simpulan dan ringkasan yang kita buat. Nah, berikutnya bab penutup ada kesimpulannya di situ. Nah, kalau misalnya kita di atas sudah mencoba tadi ada pendapat kita, kemudian ada ringkasan, ada semacam pilihan dan semacamnya, ini akan memudahkan kita membuat kesimpulan dari bahasan yang sudah dibuat pada bab kedua. Kesimpulannya apa nih? Nah, berdasarkan kesimpulan itu baru kita menyusun sarannya. Nah, kemudian pada bagian penunjang ada daftar pustaka ya. Nah, kalau mengacu pada Puebi itu kan, bahwa daftar pustaka itu pertama yang ditulis ada nama penulisnya. Dan nama penulis biasanya misalnya Jaidin Ali, maka dibalik Ali, Jaidin baru titik. Ya, kalau misalnya Emily Sloan McKinley, maka McKinley yang di depan. Diberi tanda koma, baru unsur nama berikutnya. Kalau penulisnya lebih dua, ditulis dua-duanya. Tapi yang dibalik hanya satu saja, misalnya Ali, Jaidin, dan misalnya Detra Leonard. Ditulis dua-duanya. Tapi kalau lebih dari dua, ya, maka yang berikutnya tidak usah dituliskan, tuliskan nama penulis pertama saja, yang lainnya ditulis cukup dengan dan kawan-kawan. Nah, baru berikutnya lihat bukunya, kapan terbitnya. Ya, kemudian ditulis judul bukunya ditulis miring ya. Judul bukunya ditulis miring, Kalau tidak ditulis miring, judul bukunya ditebalkan. Atau boleh juga ditulis miring dan ditebalkan. Diberi tanda titik, baru tempat terbitnya di mana nih?
Saya Jakarta, Saint Louis misalnya atau New Jersey, baru nama penerbitnya. Baru nama penerbitnya. Itu yang ditulis dalam daftar besar. Dan diurut ini secara alfabetis. Jadi ketika sudah dibalik namanya, gitu kan, nama penulis pertamanya diurut mulai dari A, kemudian pada huruf-huruf berikutnya sesuai dengan nama penulis yang kita kutip. Ini beberapa sumber bacaannya yang kita gunakan ketika mencoba menyajikan tentang makalah ini. Sampai di situ mungkin ada yang didiskusikan, dipersilakan. Silakan Mbak Nindi, Mbak Haryati, Mbak Sally atau yang lainnya jika ada yang mau didiskusikan. Ada? Atau cukup ya? Nggak ada Pak, soalnya ini ya Pak, saya juga baru ngerti gitu Pak waktu Bapak menyampaikan daftar pustaka ya Pak ya. Ya. Tata caranya itu baru ketangkep Pak saya Pak. Soalnya kan kalau itu kan ada aja gitu segelintiran orang langsung copy paste gitu. Tapi kalau sekiranya udah tahu caranya mah enak gitu Pak. Iya. Ya, jadi tadi misalnya ini ada buku nih. Ya, ketika kita nulis misalnya beberapa pendapat tuh diambil dari buku ini misalnya ya. Ada buku ini. Lihat pertama. Ya, lihat penulisnya. Penulisnya ada berapa orang? 1 orang. Kalau penulisnya 1 unsur, tulis misalnya Abdullah, ya tulis Abdullah saja. Tapi kalau misalnya penulisnya misalnya Haryati Yuliana, maka ketika ditulis dalam daftar tulisan dibalik ya, Yuliana, Haryati titik, baru nanti tahun terbit. Nah kalau misalnya penulisnya ada 3, ya ada 2 misalnya, misalnya Fadilah Nindi Fatimatul dengan Haryati Yuliana, maka yang dibalik hanya penulis pertama ya. Jadi Fadilah Nindi Fatimatulnya dibalik Fatimatul, Fadilah Nindi dan Haryati Yuliana. Haryati Yuliana tidak usah dibalik. Tapi kalau misalnya yang nulisnya 3 nih, ya ada penulis pertamanya Haryati Yuliana, yang kedua Fadilah Nindi, yang ketiga Muhammad Irfan, maka yang ditulis cukup Yuliana, Haryati, dan kawan-kawan. Gitu ya. Nah, baru tahun terbitnya lihat di buku. Ini bukunya terbitnya tahun berapa? Ya, yang dilihat adalah edisi terakhirnya kan ada buku yang diterbitkan beberapa kali. Maka yang dilihat adalah edisi terakhir yang ada dalam buku itu. Kalau edisi terakhirnya 2021 ya tulis 2021. Kalau misalnya edisinya 2010 ya tulis 2010. Nah, kemudian diberi tanda titik, baru tulis judul bukunya apa. Lihat, biasanya di cover ada judul buku. Dan judul buku itu kalau tidak ditulis miring gitu ya, itu ditulisnya ditebalkan. Baru tanda titik, lihat di situ di buku tempat terbitnya di mana misalnya. Apakah Bandung, Bekasi, Jakarta, atau New York, atau yang mana. Diberi tanda titik 2, baru ditulis penerbitnya. Penerbitnya apa? Apakah Gramedia, atau Paideia, atau yang mana gitu kan. Kita tulis. Nah, ketika sudah disusun satu-satu, berapa buku yang kita tulis gitu ya. Berapa yang kita tulisnya. Kalau bukunya misalnya ada 3, ya diurut dulu nih. Yang ketika sudah dibalikan, cari yang penulisnya namanya A dulu. Itu di urutan pertama. Baru berikutnya yang namanya B, C, dan semacamnya. Seperti itu. Nah, kalau sumbernya dari internet gitu ya, di copy tuh yang ada di URL ini ya, misalnya ada yang di URL ini nih, di copy gitu kan. Nah, diberi tanda koma, tulis kapan tuh di downloadnya. Oh, misalnya di downloadnya hari Sabtu nih, Sabtu misalnya tanggal berapa misalnya, Sabtu 6 Oktober 2021. Nah, sampai kalau perlu waktunya, jamnya pukul berapa? Misalnya Sabtu 6 Oktober pukul 9, misalnya pukul 8.30 WIB. Jadi akan jelas. Kenapa?
yang tercantum dalam internet kadang-kadang mungkin sekarang gitu ya masih tercantum, tapi 3 hari kemudian mungkin sudah di-delete atau sudah tidak ada. Jadi ketika kita cantumkan kapan gitu kan, atau mungkin saja misalnya tulisan yang tercantum pada hari Sabtu ini, Sabtu depannya sudah diubah. Jadi ketika kita menulis itu akan terlihat. Nah, kemudian jangan lupa ketika kita mengutip, tuliskan gitu. Ini pendapat siapa misalnya. Misalnya ada pendapat seperti ini misalnya. Ini tulisannya misalnya tulisan Dandun Suroto misalnya. Berasal dari kata melankoli yang berarti empedu dan semacamnya, ya kan. Nah, kita tulis di belakangnya itu dalam kurung misalnya Suroto 2016. Artinya apa di situ? Kutipan itu adalah pendapatnya Pak Suroto dari yang ditulis dari bukunya yang tulis tahun 2016. Atau kalau mau di depan dulu misalnya, menurut Suroto 2016, oh berarti itu pendapatnya Pak Suroto dalam bukunya tahun 2016, baru dikutip. Nah kalau kutipannya seperti persis yang ada sama buku, yang ada dalam buku, gitu kan, kemudian di situ lebih dari 4 baris, maka spasinya sebaiknya menjadi 1 spasi. Kalau sama persis. Tapi kalau kutipan itu sudah menggunakan bahasa kita sendiri, sudah diolah dengan bahasa kita, maka spasinya sama dengan spasi tulisan lainnya. Spasi tulisan lainnya. Nah, kalau kita mengutip di situ, maka kutipan itu kemudian bukunya harus muncul dalam daftar pustaka. Jangan sampai dalam bagian pembahasan kita kutip pendapatnya, tapi tidak muncul dalam daftar pustaka. Atau sebaliknya, daftar pustakanya banyak, tapi kutipannya nggak ada. Jangan-jangan daftar pustakanya supaya gagah saja banyak itu pustakanya, tapi sebetulnya pendapatnya yang diambil dari buku itu yang ada dalam pustaka tidak pernah kita ambil atau tidak pernah kita cantumkan. Oke, sampai situ ada lagi. Oke, nah nanti kalau menulis tuh ya, perhatikan marginnya ya. Biasanya kita menggunakan marginnya apa? 4, 3, 3, 3. Ya, sebelah kiri, margin kiri itu 4 ya. Atasnya 3, kanan 3, bawah 3. Dan biasanya digunakan spasinya 1,5 spasi ya. Kemudian huruf yang digunakan kalau tidak huruf Times New Roman biasanya huruf Arial. Oke, sampai di situ. Ada yang didiskusikan lagi, ditanyakan lagi. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti nanti, gitu kan, semuanya 40 berapa? 2. 42. Nah, nanti buat kelompok, gitu ya. Satu kelompok 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5 orang, ya. Kemudian nanti buat sebuah makalah ya. Buat sebuah makalah, makalahnya makalah tentang keperawatan. Nah, ingat yang disampaikan tadi gitu kan. Ada bagian-bagian pendahuluan tadi ya, mulai dari cover, gitu ya, kata pengantar daftar isi, ada bagian intinya. Bagian intinya ada bab 1, bab 2, bab 3. Pada bab 1 itu berisi apa saja? Ada latar belakang masalah, kemudian ada apa lagi? Rumusan masalah, ada tujuan. Nah, kalau perlu sampai dengan manfaat. Kemudian yang kedua pembahasan. Pembahasannya berisi apa saja tadi? Teori-teori yang kita gunakan, teori-teori yang kita kaji. Nah, tapi setiap teori yang kita kaji ada kesimpulan teori kitanya ya. Ya, atau ada semacam generalisasi atau ada semacam mungkin ringkasan dari teori yang kita gunakan. Nah, kemudian ada bahasannya, dibahas ya teori-teori itu, kemudian sampai pada ada solusinya. Mengapa ada solusi? Karena bagian pendahuluan kita ada rumusan masalah. Baru berikutnya bab 3-nya gitu kan, ada kesimpulan dan saran.
bagian penunjangnya ada daftar pustaka tadi ya. Daftar pustakanya tadi penulisannya secara alfabetis diurutnya, dan menuliskannya per daftar pustakanya ada mulai dari nama penulisnya, kemudian tahun terbit, kemudian nama bukunya, judul bukunya, kemudian tempat terbitnya, baru penerbitnya. Dan urutannya tadi disusun berdasarkan urutan gitu kan, berdasarkan urutan secara alfabetis. Oke. Nah, kalau sudah dibuat makalahnya nanti dibuat untuk penyajiannya ya, PowerPoint-nya ya, bahan tayangnya. Oke, kemarin kan sudah dikasih ya materi tentang presentasi makalah. Nanti baru dipresentasikan per kelompok. Nah, presentasinya 2 minggu, sekarang tanggal 6 ya. Tanggal 6. 13, 19, tanggal 25-an ya, hari Sabtu berarti minggu ketiga. Ya, hari Sabtu minggu ketiga. Sabtu depan belum, Sabtu depannya belum, baru Sabtu berikutnya penyajiannya. Oke ya. Nah, di dalam 2 minggu ke depan itu, gitu kan, itu silakan dibuat makalahnya, silakan dibuat presentasinya. Nanti dipresentasikan melalui pertemuan tatap maya ini. Oke ya, dibagi nanti siapa yang jadi moderatornya, siapa yang jadi tulisnya, kemudian siapa sebaiknya presentasi semua jadi presenter ya, gantian berbagi nanti. Dari makalah sekian halaman yang dibuat PowerPoint sekian slide, gantian tuh. Slide pertama sampai sekian berapa, berikut siapa, berikutnya siapa, berikutnya siapa. Oke, sampai di situ. Ada yang ditanyakan? Bapak Irfan boleh nyaranin nggak sih? Ya, boleh. Buat anggota kelompok itu Pak, kalau misalkan itu Pak 6 aja Pak. Jadi satu kelompoknya itu 6, jumlah kelompoknya itu 7 gitu Pak. Oke, gimana yang lain? Satu kelompok 6. Saya khawatir kalau 6 tadinya saya khawatir ada yang nganggur gitu kan. Ada yang peran sertanya fotokopi doang gitu ya. Tapi kalau memang efektif 6, nggak apa-apa 6, silahkan. Jadi nanti ada 7 kelompok ya. Ketua kelasnya Nindi, siapa ketua kelasnya nih? Wes Barokah, Bapak Wes Barokah. Oke, ya nanti koordinasikan dengan ketua kelas untuk membagi kelompoknya ya. Untuk membagi kelompok. Silakan pertimbangannya mau rumahnya yang dekat-dekat atau seperti apa, silakan dibagi. Ada lagi? Ya, silakan, berarti satu kelompok 6 orang. Dibagi menjadi 7 kelompok. Oke, kalau tidak ada, ini terima kasih kita sudah bisa ketemu pagi ini ya. Ini mohon maaf nih, kebetulan nih jadwalnya sedang di akhir tahun, sedang padat-padat nih, jadi baru bisa ketemu sekarang. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada salah dan keliru. Kita sudahi ya pertemuan pagi ini. Nanti kita susul dengan bahan-bahan yang mungkin bisa di-share melalui WA Group. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak. Izin